Halo semuanya, ini video singkat dari Miss Lena tentang PPKN, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini kita sudah belajar di halaman 2 ini ada cerita tentang Pancasila, sila pertama sampai sila yang kelima. Jadi kita harus memahami apa bunyinya dari sila pertama sampai kelima dan apa lambang dari sila tersebut. Lalu di halaman 3, di sini ada ayo jawab yang sudah dijawab bersama-sama di kelas seharusnya. Nah, yang ini bisa diperhatikan ya. Oke, untuk di halaman 4 ini ada tentang pengamalan sila pertama. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada contoh-contoh pengamalan. Apa itu pengamalan? Yaitu sikap yang sesuai dengan sila pertama. Ada berdoa, ada beribadah, ada bersyukur, menghargai agama orang lain, dan memiliki agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan. Nah, kalau bersyukur di sini ada caranya. Bagaimana bentuk kita bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, tidak menyakiti hewan atau memburu hewan serta tidak menebang pohon. Jadi kita harus menyayangi, merawat tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, untuk di halaman 5 di sini ada ayo jawab, silakan di checklist pernyataan sesuai dengan sikap bersyukur. Dan di bagian B ada 2 pertanyaan. Yang mana sih sikap bersyukur gambarnya? Nah, yang ini checklist. Lalu apa yang dilakukan Rina? Dia memberi makan hewan. Dan apakah yang dilakukan ini menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan? Ya, karena memberi makan hewan termasuk sikap bersyukur. Lalu yang ini, apa yang dilakukan Edo? Merusak tanaman. Nah, apakah yang dilakukan Edo itu menunjukkan sikap bersyukur? Tidak, karena tidak menyayangi atau tidak merawat tanaman. Lalu di halaman 6 di sini ada menghormati perbedaan. Nah, kalau menghormati perbedaan antara teman yang lain yang berbeda suku itu termasuk pengamalan sila kedua. Ya, Pancasila sila kedua dan lambangnya ini. Nah, kalau tadinya kita sudah belajar tentang pengamalan sila pertama di halaman 4, lalu sila kedua, contoh pengamalan sila kedua yaitu menghargai. Nah, lambangnya adalah rantai. Itu artinya ada lingkaran dan ada segi 4. Lingkaran itu melambangkan perempuan, segi 4-nya laki-laki, sehingga melambangkan satu sama lain antara laki-laki dan perempuan saling bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ini dia ya. Nah, menghargai perbedaan itu sila kedua. Lalu kita masuk itu ke hal evaluasi 1. Nah, di halaman 13. Jangan lupa, ayo ingat di halaman 12 ini juga dipelajari bagaimana arti dari bintang, rantai, pohon beringin, lambang sila keberapa, bentuk rasa syukur, menghormati. Ini adalah rangkuman dari pembelajaran 1. Ini evaluasi pembelajaran satunya. Nah, contohnya ini. Jadi nomor 1B, 2C, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8A, 9C, 10B. Ini untuk halaman 13. Lalu di bagian B halaman 14 di sini ada nomor 1 ini adalah perintah, nomor 2 mengajarinya, nomor 3 itu bermain bersama-sama secara bergantian, nomor 4 kerjasama, yang nomor 5 sila kedua ya, bukan sila keempat. Nah, bolehkah kita menertawakan teman? Ini di bagian C, tidak boleh. Apakah ini masuk dengan sikap menghargai? Yaitu kita menghormati atau menerima perbedaan sesama teman ataupun itu suku yang berbeda. Jika kamu melihat orang tua atau teman membutuhkan pertolongan, apakah kamu akan membantunya? Iya. Apa manfaat sikap saling menghormati dan menghargai? Akan terciptanya kerukunan. Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan kerjasama agar semua anak bekerja? Yaitu diskusi atau musyawarah, yaitu membagikan tugas-tugasnya, begitu ya. Lalu masuk untuk pembelajaran 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Itu kita masuk di halaman 16. Nah, ini tinggal ayo jawab, tinggal dikasih warna. Mana sih merah itu jika sikapnya itu
baik, hijau itu juga jika tidak baik. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang sila kedua, artinya, nah ini sila pertama itu ada bintang dan ada hitam. Bintang itu artinya penerang dan hitam ini artinya alam semesta. Nah, ini dia ya. Jadi warna hitam itu alam semesta, bintang itu penerang di alam semesta, itu artinya. Nah, apa contohnya tadi untuk contoh pengamalan sila pertama itu ada berdoa, beribadah, bersyukur, menghargai teman yang berbeda agama dan memeluk agama masing-masing. Untuk sikap sila kedua, pengamalan Pancasila kedua itu ada di halaman 19. Ada 3, menghormati orang lain, saling menolong sesama teman, dan tidak membeda-bedakan suku dalam berteman. Nah, jika tadi ada di halaman pembelajaran 1, itu adalah menghormati perbedaan. Nah, itu dia ya. Lalu ini tinggal di checklist, yang mana sih yang sesuai dengan sila kedua, yang mana yang tidak. Nah, contohnya yang seperti ini, berpura-pura memberi makan, itu cross. Membiarkan burung terbang bebas, checklist. Memisahkan anak kelinci yang baru lahir, cross. Memberi penerangan lampu untuk anak ayam yang baru menetas, checklist. Mengikat kucing tanpa memberi makan, itu cross. Nah, tinggal ini mana gambar ini termasuk sikap yang baik, tulis di sini alasannya. Itu ya. Lalu next itu di halaman 20. 20 ini hanya membaca cerita dan mengetahui apa sih sifat noni dan ayah di sini. Oke? Lalu yang ayo jawab halaman 21 tinggal di checklist mana sikap terpuji dan tidak. Lalu ini hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak masuk dalam top test. Nah, tapi hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, ada kewajiban kita sebagai anak, ada kewajiban kita atau hak kita sebagai anak gitu ya. Hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang, menerima hiburan, tetapi kewajibannya adalah belajar dan membantu orang tua. Nah, ini dia ya, sebagai anak, pelajar, dan makhluk Tuhan. Nah, masuknya ke halaman 24 itu ada ayo jawab tentang bermain merupakan hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Mendapat kasih sayang dari orang tua adalah hak anak. Dihormati oleh anak adalah hak orang tua. Contoh hak anak di rumah adalah, nah, mungkin menonton televisi, mendapat makanan, mendapatkan kasih sayang orang tua, dan yang lainnya. Lalu bagian B, checklist. Yang mana sih termasuk hakmu di rumah? Nah, itu dia ya. Lalu yang untuk halaman 25 ini, yang kata-kata yang di sini itu tulis di dalam kolom ini, dalam tabel. Mana sih tugas ayah, ibu, dan anak, begitu ya. Lalu masuk ke halaman 26, ayo ingat. Nah, di sini juga menjadi rangkuman akan pembelajaran 2. Ada bagaimana bersikap baik, menolong teman termasuk sila keberapa, orang-orang di sekitar, hak dan kewajiban. Namun hak dan kewajiban tidak masuk dalam top test. Untuk evaluasi pembelajaran 2, nomor 1A, nomor 2A, nomor 3B, nomor 4A, nomor 5A. Lalu nomor 6B, nomor 7A, nomor 8B, nomor 9A, nomor 10A. Lalu masuk di bagian B. Nah, ini dia bagian B. Menyayangi binatang termasuk sikap itu pertama, tapi bisa juga untuk menolong yang kedua. Contoh sikap yang baik terhadap tumbuhan di sekitar adalah merawatnya atau menyiramnya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sila kedua. Segala sesuatu yang harus kita terima itu adalah hak. Jika ada teman yang sakit, sebaiknya kita menjenguknya atau mendoakannya. Bagian C, mengapa kita harus bersikap baik terhadap sesama makhluk hidup? Karena kita saling membutuhkan. Lalu yang kedua, tuliskan contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua yang tadi ya, di halaman tadi, saling menolong, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Segala sesuatu yang harus kita lakukan, contohnya belajar, membersihkan kamar, dan yang lainnya. Nah, 3 peran orang yang ada di sekitar itu adalah orang tua, guru, dan mungkin bisa keluarga yang lainnya ya. Yang kelima, tujuan pembagian tugas dalam menyelesaikan pekerjaan rumah itu adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai. Nah, ini mungkin rangkuman dalam pembelajaran 1 dan 2. Selamat belajar dan semoga berhasil. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.